Eh, Akhir musim nggak apa-apa ya? Nggak usah ditunggu. jangan apa-apa dong, ya? jangan. Mahal itu. Kunku kan udah lumayan nih 2 pertandingan terakhir nih Kunku. Angkunku harus keluar. Tapi Gila 2 lu. pertandingan terakhir oke. Enggak. Keluar mana nih? Keluar dari Milan lah. Scam banget itu. Iya maksudnya kemarin kan 2 pertandingan terakhir 40 juta. Boleh lah, 2 pertandingan terakhir kemarin boleh lah, mending lah. Ya lawan Sassuolo bisa asis tapi kayaknya dia balonnya ketinggalan. Makanya dia nggak bisa dia tiup gitu. Ciao tifosi pinball calcio, buongiorno, buonasera, buonanotte. Karena ini tergantung waktunya mereka tonton ya, mau pagi, siang, sore. Pokoknya kita berjumpa lagi di episode pinball calcio. Nah tapi sebelum itu gue mau bahas sedikit tentang kekalahan Milan sama Napoli nih di semifinal. Jadi Milannya kalah, terus juga Inter kalah adu penalti yang sudah waktu itu Barry ngomong kan kayaknya bakal adu penalti nih, ya kan? Dan ternyata itu kejadian, tapi justru Internya kalah. Tapi sebelum ke pembahasan, gue pengen ngucapin juga terima kasih kepada para paduka yang udah jadi membership di Pinball Calcio, lalu juga Awas Sport yang menyediakan tempat ini, dan juga jersey gue dari Football Country ya. Ini apa namanya, kolaborasi Football Country sama Bekti Nugroho yang kolektor jersey timnas. Nah, jadi dia yang mendesain ini nih. Kalian bisa cek IG-nya Football Country buat kalau mau beli. Nah, kita ngebahas yang Internya dulu aja ya, biar nggak langsung gue ngomong nih. Oke. Yang Inter kalah adu penalti sama Bologna. Menurut kalian berdua gimana tuh match-nya? Seru sih. Seru banget. Jalannya pertandingan seru banget. Seru banget. Temponya juga tinggi banget nih. Iya. Karena ya mungkin kalau yang gue lihat ini emang udah disiapin banget nih pertandingannya sama Bologna nih. Karena kan di 2 pertandingan Liga Bologna kan dapat hasil minor kan di Serie A sebelum Supercoppa. Iya. Tapi malah justru bounce back-nya pas di Supercoppa kan lawan Inter kemarin gitu kan. Dan salah satu kecerdikan Bologna ya memang kalau gue berpikir ini kalau di penalti kayaknya Bologna menang deh, karena di eksekutor Bologna tuh pemain-pemain yang udah pengalaman ambil penalti gitu. Bernardeschi, Ciro Immobile, itu emang disiapin banget tuh sama Italiano tuh. Jadi ya udah gue bilang ya Bologna ya sebenarnya Inter pantas menang, cuman ya karena ada sedikit miss di permainannya aja sih kalau menurut gue sih. Ya kemarin sebenarnya peluangnya Inter juga banyak sebenarnya ya, cukup banyak gitu, dan banyak peluang juga yang harusnya ya kalau diselesaikan bisa menang sebenarnya Inter, cuman ya ini sih kemarin itu ya benar Bologna tuh kayak ini ya mati-matian banget itu untuk pertandingan ini, karena kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya lawan Juve sama lawan Inter gitu, beda ini beda gitu, jadi berbeda banget cara mainnya. Kayaknya tuh waktu lawan Juve masih kepikiran langsung kepikiran Super Coppa nih mereka, jadi nggak terlalu fokus mungkin ya di pertandingan di Liga. Nah pas Super Coppa tuh mereka benar-benar fokus mempersiapkan diri dengan baik, dan akhirnya kemarin juga mereka lumayan bikin peluang juga itu, dan lebih efektif aja ininya. Kipernya dua-duanya bagus, dan Inter juga udah kayak benar-benar starter tuh kayak udah wah nih bisa ngebantai nih Inter nih, baru berapa menit, 2 menit kan langsung. Iya langsung ngegolin. Terus juga tapi ketika memang di situ si Bologna berpikir si Italiano kan ini gue cuma main 2 kali nih bisa peluang juara. Dibanding Liga Italia yang mesti 38 match baru bisa menentukan hasil kan, jadi mereka juga mati-matian di situ. Italiano kalau format kompetisi turnamen dia ini ya Spesialis turnamen ya. Iya, dipersiapkan gitu. Dia bisa lolos final WCL. Korbannya musim lalu. Korbannya musim lalu. Iya, Kopanya. Ya, korbannya musim lalu. Asli. Kita geser ke tim yang ke Supercoppa Italiana itu hanya menggugurkan kewajiban. Itu AC Milan. Nyari duit. Mau gimana lagi, emang diwajibkan datang kan, sementara sangat tidak mendukung amunisinya buat mesti main ke sana dengan jarak perjalanan jauh, pemain nggak punya striker, gimana cedera, dan ya lawan Napoli itu memang pembedanya adalah ya Napoli punya striker, Milan enggak, gitu doang sebenarnya. Dan juga dengan diseratin banyak kan Modric, Marquez lagi juga ya. Iya, nah itu
sebenarnya Milan juga bermain baik babak pertama kalau gue bilang. Cuma nggak ada penyelesai tadi. Si Nkunku kan ada yang udah 1-1 sama kiper kan, malah nendang ke atas. Dan di situ sebenarnya ya udah Milan sih seadanya sih, tampil dengan keadaan tim yang seadanya, nggak punya striker, lumayan dapat duit gitu. Gue sebagai fans sih ya oke aja, emang kayaknya Allegri fokusnya nggak ke situ, kalau nggak malah nanti di liga malah makin parah gitu. Tapi mudah-mudahan di Januari ini amunisi baru harus datang sih. Tapi Jasari kemarin gimana menurut lu di Supercopa? Harusnya dia bisa ambil peran lebih dan juga menunjukkan kalau dia pantas berada di tim inti ya. Tapi sayangnya masih rata-rata air nih mainnya. Kalau gue bilang. Masih adaptasi kali ya, karena dia juga Abis belum cedera, lama, tapi ya, terlalu belum lama lama sih. 3 match itu harusnya udah cukup buat seorang pemain yang bermain di tim kasta tertinggi, apalagi di Eropa kan. Dia harus bisa perform harusnya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti Januari Fulkrug juga nggak apa-apa sih. Ya karena gue suka Jerman juga sih. Mudah-mudahan jadi Bierhoff kedua. Ya mudah-mudahan jadi Bierhoff kedua nih di Milan nih. Gue dari awal bilang kan Milan tuh butuh nomor 9 yang big man. Oh, bisa. Kalau misalnya kibatnya kayak gitu ya, pantas aja lu kemarin ngambil Giroud ya kan. Iya. Dan Guzur emang dibutuhin buat taktikal lah, kebutuhan taktis banget lah. Kebutuhan maksudnya. taktis karena kan dengan pemain depan yang buka ruang, terus kemudian speednya bagus. Ya kurangnya cuma seorang big man di situ yang bisa hold bola, terus kemudian distribusi maupun dia balik badan sendiri buat nge-shoot. Jimenez kan lagi operasi ya. Ini kira-kira sampai kapan ini? Akhir musim nggak apa-apa ya? Nggak usah ditungguin. Jangan dong, jangan. Mahal itu. Kunku kan udah lumayan nih 2 pertandingan terakhir nih Kunku. Kunku harus keluar. Tapi Gila 2 lu. pertandingan terakhir oke. Enggak. Keluar mana nih? Keluar dari Milan lah. Scam banget itu. Ya maksudnya kemarin kan 2 pertandingan terakhir 40 ya, juta. Boleh lah, 2 pertandingan terakhir kemarin boleh lah, mending lah. Ya lawan Sassuolo bisa assist tapi kayaknya dia balonnya ketinggalan. Makanya dia nggak bisa dia tiup gitu. Ya udah pokoknya Supercoppa Italiana kalau buat Milan itu hanya menggugurkan kewajiban. Kita geser ke Giornata 17. Yang berat 16. Kemarin ada Grande Partita antara dua tim yang ada di sebelah saya ini, saling beradu taktik dan juga beradu otot. Tapi terbukti Roma masih mendem kalau lawan tim-tim besar nih. Bagaimana? Siapa mau yang kalah menjelaskan duluan atau yang merayakan Yang kalah dulu lah. Ya udah. Gimana yang kalah menjelaskan. Bagaimana Bung Wai? Iya, ini juga yang gua nggak tahu ini sama Roma ya. Mau pelatihnya siapapun kalau Grande Partita tuh susah banget buat menang ya kan. Jadi rate-nya buat menang itu susah banget. Gue juga nggak tahu ya karena apa ya. Kalau misalnya ya kalau buat lawan Juve ini datang Roma dengan skuad yang 2 orang Bek main andalan Piala ya. Afrika ya, salah satu bek andalan Evan Dika, jantung pertahanan itu aduh emang bener-bener bikin was-was banget buat gue sendiri yang nonton. Karena trio di belakang itu Mancini, Rennes sama Jolkowski pemain muda, dan Rennes kan notabene-nya pemain wingback ya, pemain sayap yang dipaksakan ditaruh di LCB karena Hermoso-nya ada cedera otot jadi nggak bisa main. Nah, tapi kekhawatiran gue itu cukup lega sih sebenarnya, gue di seenggaknya 40 menit lah. Jolkowski main bagus, Rennes main bagus, apalagi Jolkowski sering menang duel adu sprint sama Openda kan, clearance dari counter attack. Sebenarnya babak pertama juga Roma sedikit lebih mendominasi permainan ya, lebih dapat bola terus gitu kan, bisa mainin bola, bisa bisa ngasih serangan ke Juve, dan Juve juga lebih ke counter attack karena Roma juga main high press kan dari awal main ya kan. Dan babak pertama nggak kelihatan, rilis babak pertama nggak kelihatan, justru gua ngelihatnya Conceição sama Openda nih yang berkali-kali nusuk terus ke pertahanannya Roma. Nah, mungkin golnya Juventus itu kalau menurut gue emang karena lengah aja Romanya di 5 menit terakhir ya kan. Setelah percobaan pertama peluang Conceição ke blok Skriniar, di peluang keduanya gol. Karena Jolkowski-nya nggak ngeliat posisi yang coming from behind lah dari Conceição gitu loh. Itu aja sih kalau dari gue. Dan di babak kedua ya menurut gua
Roma yang mau gimana ya, udah ketinggalan 1-0, mau nggak mau dia memang harus bisa mencetak gol balasan, tapi malah masukin Leon Bailey. Nah ini kesalahan Gasperini karena maksud gua nggak usah mainin Bailey ditaruh di bukan posisi aslinya gitu loh, di sisi kiri. Padahal itu ada Nambel Sarawi. Nah baru berapa menit El Shaarawy ditarik keluar lagi, Bailey-nya cedera, ganti El Shaarawy, malah lebih kontribusi. malah kontribusi dan akhirnya bisa golin tuh kan, memperkecil ketertinggalan lah jadi 2-1. Tapi setelah itu ya udah mainnya ya baik Roma atau Juventus ya emang benar-benar taktikal nih dari Spalletti atau Gasperini nih, nyari ya berbagai cara dicoba buat nyerang, baik nyerang lewat bola-bola direct ataupun bola-bola kombinasi. Cuman ya nggak ubah hasil akhir, dan lagi-lagi Spillar ya jadi tembok yang cukup kokoh juga di belakang. Kalau nggak ada Spillar ya bisa ditumbuk lagi tuh Roma semalam. Tapi gue senang sih Roma kebobolan 2 gol, nambah-nambahin gol kemasukannya. Sekarang jadi berapa? 9 ya? Iya. 10 malah. 10. 10 aja masih Kan dikit 8 ya. banget dibanding Awalnya yang lain. 8, jadi 10. Coba dari kubu pemenang nih bagaimana nih? Akhirnya Openda mencetak gol di Liga, iya di Serie A, di mana itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh striker Milan. Iya, jadi kemarin kan sebenarnya sih di laga lawan Bolonya sebelumnya ya, itu udah ada rada pesimis tuh fans Juve. Wah gimana nih lawan Bolonya? Tapi akhirnya bisa menang kan. Nah, karena bisa menang lawan Bolonya itu akhirnya pas lawan Roma ini fans Juve tuh udah berharap tuh, wah ini harus menang nih. Ini pertandingan yang benar-benar harus menang gitu. Nggak tahu ini nyampe ke pemain atau gimana ya. Tapi kayaknya pressure-nya tetap ada ya untuk menang. Apalagi ini kan di kandang tuh. Juve main di kandang lawan Roma, dan Roma juga biasanya kan kesulitan tuh main di kandangnya Juve, susah untuk menang. Dan memang sebenarnya sih di babak pertama ya itu Juve agak kesulitan tuh dengan high press-nya Roma, bener-bener high press banget gitu. Mereka bener-bener ngejar di saat pemainnya Juve mau bola dari belakang tuh, itu benar-benar dikejar gitu sama pemainnya Roma. Dan itu agak lumayan kesulitan, tapi ada beberapa memang momen yang pemainnya Juve itu bisa lolos dari beating press dengan cara tektokan yang ini kan kombinasi passing gitu, akhirnya bisa nyampe ke depan. Dan sebenarnya 5 menit sebelum jeda itu kayaknya tuh apa ya, pemain Roma itu udah mulai capek gitu, udah mulai lengah gitu. Dan di sini gue bilang kayaknya tuh jadi agak ngerti nih kenapa Roma itu biasanya unggul di babak pertama terus bertahan di babak kedua gitu, karena emang agak Stamina segala macam. agak apa namanya all out di babak pertama, terus babak keduanya tuh udah mulai jaga stamina dengan agak lebih maintain posisinya agak maintain untuk stamina position gitu. Nah itu tuh, tapi di sini Roma menghadapi situasi yang nggak biasa gitu, dan akhirnya Juve bisa menggolin di babak di akhir babak pertama itu. Ini sebenarnya skemanya itu agak berbeda sebenarnya dari lawan Bolonya ya. Kalau Bolonya itu Cambiaso agak lebih melebar, Chico juga lebih melebar gitu, menjaga kelebaran dua-duanya. lebih ke tengah dulunya tuh. Dan Yildiz emang agak ke tengah, itu emang udah agak ke tengah. Tapi yang ini mereka tuh Inverted semua tuh. inverted tuh. Jadi pas Yildiznya di kiri, Chico-nya tiba-tiba di tengah itu, Cambiaso juga di tengah. Nah, gol itu tuh yang dari hasil inverted itu. Jadi dari Yildiz di flick sedikit sama Cambiaso, terus tiba-tiba si Chico ada di tengah. Itu tuh hampir mirip dengan skema yang ini ya, tanpa Cambiaso sebelumnya itu. Yang beberapa detik sebelumnya yang peluangnya Cambiaso itu yang akhirnya corner ya ditepis sama Spillar. Itu hampir mirip, Cambiaso-nya tiba-tiba ada di tengah gitu. Loh, ada di tengah, ngegocek back-nya Roma, nge-shoot gitu. Oh, ini agak berbeda nih skemanya. Tapi ini kejeliannya dari Spalletti juga ya untuk menaruh pemain itu agak inverted gitu, dan akhirnya bisa unggul di babak pertama. Dan di babak kedua itu Juve udah lebih megang lagi tuh di babak kedua. Ya, dan akhirnya awal-awal menciptakan beberapa peluang dan akhirnya bisa nggolin lagi kan yang gol kedua itu. Hampir sama prosesnya tuh gol kedua. Hampir sama prosesnya. Dari sisi kiri. Iya, dari sisi kiri, tapi akhirnya jadi ke kanan. Iya, Kayak yang si Zagrova umpan kan. Itu si Mekaninya heading.
ditepis lagi sama Spiller, jago banget nih kiper. Ditepis sama Spiller, akhirnya McKennie nggak egois dan ngasih bola ke Openda untuk mencetak gol pertamanya dia di Serie A di musim ini. Dan teman-temannya malah meluknya McKennie. Karena kan memang udah betul-betul bola dia banget tuh. Openda kayak tinggal cebok doang. Iya, McKennie pendek, Joel Kossi kan lebih tinggi ya, kalah. Tapi jam powernya kalah. Tapi emang dari awal tuh McKennie emang unggul di ini sih. Dia kalau jamnya itu tinggi banget lompatannya dan memang sangat diandalkan untuk menyambut umpan-umpan crossing dari tengah. Oh iya, adalah setelah golnya itu Juve agak mulai menurun dikit dan Roma mulai mengempres lagi gitu. Tahu nggak kenapa? Bremer ditarik keluar. Nah itu juga tuh. Jadi adanya Bremer di lini pertahanan Juve ini kan berbanding terbalik nih sama Roma. Roma itu backnya nggak ada. Sedangkan Juve udah full nih backnya. Udah full gitu backnya. Meskipun Bremer menit 60 udah ditarik ya. Tapi dengan adanya Bremer ini beda banget itu. Beda banget itu pertahanannya Juve. Jadi dengan adanya Bremer benar-benar solid ya pertahanannya Juve gitu. Dan taktiknya siapa namanya Gasperini gitu untuk pakai false nine itu kan awalnya pengen narik si ini nih dengan adanya Dybala narik Bremer gitu. Tapi di sini peran Locatelli sebagai halfback. Dia ikut mundur. Jadi dia sebagai halfback dia bisa nutupin gitu Bremer di belakang. Nah itu tuh yang dia benar-benar bisa menerjemahkan taktik pelatih dengan bagus dan cocok. Dan dia juga directnya sekarang lebih cepat ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Dan ini tuh jadi pertandingan yang salah satu pertandingan terbaik lah untuk Juve gitu. Selama mungkin setahun ke belakang lah, salah satu pertandingan terbaik untuk Juve itu. Tactical quality kelihatan banget. Dan ini jadi modal berharga juga karena selama dari pertandingan ini sampai Januari nanti pertandingan ini nih yang di atas kertas lawannya paling berat. Paling berat. Setelah itu tuh agak mulai ringan gitu sampai masuk bulan Januari dan masuk Liga Champions dan ini jadi modal berharga nih buat Juve. Ya meskipun kalau bilang udah ada yang mulai ini juga nih sebenarnya pede gitu. Bisa nih penantang Scudetto tapi itu terlalu ini sih maksud gue terlalu jauh juga itu. Jangan maksudnya setiap menang penantang Scudetto, kalah 4 besar aja deh gitu ngejar kayaknya nggak dapet nih 4 besar. Jangan maksud gue agak ini juga sih agak naif juga kalau kita berpikir seperti itu. Jadi kita ini aja deh dulu realistis dulu lah. Ini kita masih menghadapi Roma itu sama Inter sebagai pesaing di 4 besar sama Bolonya mungkin ya. Karena kayaknya Milan, Napoli itu sama Inter ya. Milan, Napoli, Inter tuh kayaknya lebih ini ya besar peluangnya untuk rebutan Scudetto dibandingkan Juventus saat ini gitu. Juventus Roma. Apalagi Juventus juga belum ini ya, maksudnya belum terlalu sempurna banget mainnya. Nantilah dibahas di preview pagi. Tapi si Jonathan David tuh jadi kondisinya gimana di Juve? Kabarnya baru terkuak ke media kalau misalnya dia agak diasingkan kan sama teman-temannya setimnya, dia nggak bisa bahasa Italia, terus orangnya rada-rada introvert gitu. Sering keluar malam dia rapper rambutnya. Jadi memang orangnya tuh introvert dari awal tuh pas perkenalan di Juve dia udah bilang dia lebih mending di rumah gitu dibanding jalan keluyuran kemana-mana gitu kan, dia lebih mending di rumah gitu. Orangnya emang introvert. Dan kemarin sebelum pertandingan itu Spalletti udah diwawancara kan, tanya masalah itu. Dia malah ngejokes yang masalah makanan. Jadi kan biasanya orang Italia itu strict ya sama makanan ya. Jadi siapa nama David ini nyampur makanan yang nggak seharusnya gitu. Jadi yang kayak makan pizza pakai sendok pakai nanas gitu. Dia pasta sama apa gitu yang dicampur. Dan itu tuh bagi orang Itali nggak cocok kan. Jadi abis itu abis itu nggak diajak lagi itu untuk ini. Tapi itu sih suasananya ngejok ya karena dia juga ketawa-tawa gitu. Bahaya, udah tancap gas lagi Juventus. Baru sekali kalah kan di Spalletti, kalau nggak salah. Emang sekali kalah lawan Napoli. Sisanya kan 7 kali menang, 3 kali draw ya kalau nggak salah ya. Iya 7 kali menang, iya lawan Cremonese termasuk lawan Cremonese karena 7 pertandingan terakhir kan 6 kali menang, 1 kali kalah.
dua kali seri kayaknya. 2 atau 3 gitu ya. Sama yang bicara maksudnya. Iya, di UCL kan lawan Sporting sama satu lagi di Liga kalau nggak salah ya. Satu kali menang lawan Cremonese. Sinyal bahaya ini buat Roma ya. Buat Roma. Buat Karena Roma. dari awal kan gue bilang Roma di luar dari 4 besar. Ya harusnya bisa memperkecil tapi ya oke lah emang harus ini. Tapi ada satu pernyataan di Gasper ini jadi ketika pasca match lawan Juve selang 1 hari itu ada wartawan yang nanya sudah 16 pertandingan kenapa selalu kalah ketika menghadapi tim-tim besar? Jawabannya simpel banget. Apa? Itu jawabannya. Karena skuad Roma sekarang lebih rendah kualitasnya dari Inter, Napoli, Juve, Milan. Gue bilang, lah apa kabar lu musim lalu pas megang Atalanta lu bisa ngebantai Napoli musim lalu Atalanta ya kan? Lu menang bisa menang gitu dengan pemain yang ibaratnya kualitasnya di bawah Napoli ataupun Inter musim lalu masih bisa menang gitu maksudnya lawan tim-tim kayak Juve gitu masih bisa menang atau sering nahannya. Tapi jawaban di Roma ini tapi yang setelah itu dia bilang makanya saya butuh 4 sampai 5 pemain baru di Januari dia bilang. Pakai apa belinya? Kenapa? Belinya jual pakai Kone. Udah jual Kone emang tuh bapuk banget kemarin juga banyak ya para romantis yang menggarisbawain permainan Kone itu udah diforsir banget udah capek banget. Tapi sebenarnya bagus banget Kone di fase ini ya, mobile-nya dia gitu bertahan, duel gitu. Cuman Itu bagus. memang ada momen yang dimana Dia harus kok nggak nge-shoot nge-shoot ini? Kok nggak Itu nge-shoot? yang di depan kotak penalti banget. Iya. Kok nggak nge-shoot? Masih dioper lagi gitu loh. Itu yang udah kosong di depan kotak penalti, udah di garis kotak penalti Iya. itu tinggal di shoot doang kagak di shoot. Itu kalau Fofana langsung di bom itu. Kok nggak di-shoot ini? Walaupun bolanya udah ke gitu. atas. Iya, tapi ya seenggaknya kan berani Ada shoot. usaha, iya. Gitu loh. Milan nambah 15 juta boleh lah tukar Fofana. Jangan Fofana juga. Jangan Fofana juga. Sama Ya. lihat kan kemarin Thuram Locatelli itu shootnya kayak gimana? Ya kalau Katali masih oke lah kalau nge-shoot lah. Thuram kan emang nggak nge-shoot, Iya, cuma nggak. blocking dia 1-2 ke blocking. Iya, shootnya tuh lemah gitu. Locatelli juga shootnya lemah. Gitu. Jadi nggak ada juga ininya. Tapi tenang bebasnya hampir gol tuh Locatelli. Tenang bebas. Gampang kok, kan ketangkep. Jadi kan gue masih berpegang kalau juara paruh musim itu nggak Scudetto. Kayak Kalau gue sih jinx segitu. Kayak Arsenal di Inggris. Kan Milan apa namanya Liga Italia juga begitu. Kebanyakan begitu. Oh iya. Iyalah. Kebanyakan kan. Kebanyakan. Tapi kalau Jadi bisa gitu. Milan setengah musim Kapolista terus sampai akhir musim memang nggak mau. Ya mau, alhamdulillah. Tapi kan ini Milan punya satu game in hands nih, karena kan yang main di Super Coppa 4 tim berarti plus lawannya berarti ada 8 tim yang belum memainkan Giornata ke-16. Yang ke-17 Milan akan menjamu Verona. Ini kebiasaan lagi ini yang bikin deg-degan ya. Gue lebih deg-degan ketemu Verona. Urutan 16 persis banget kayak Sassuolo, kayak Cremonese gitu. Nih Parma asli nih. Dan Milan belum bisa ada tambahan amunisi juga. Ya, tapi yang pasti sih Milan Indonesia di Jakarta ya itu bakal nobar lagi di tempat kayak sama kemarin sama lawan Sassuolo Udah mulai aktif lagi berarti ya. dibagi kopi cawang karena mainnya sore lagi. Oh, jam sehat. Setengah 7. Nah, ya, setengah 7 ya. Dan biasanya Milan kalau main jam segitu bapuk nih. Jadi kalau gue sih nggak berharap muluk-muluk. Ini butuh semua cara nih, termasuk dukun voodoo apa segala macam, dukungan supporter di San Siro. Karena Verona juga kemarin ngalahin Fiorentina tuh di match terakhir. Ya, tapi Verona ada beberapa pemain yang Piala Afrika. Jadi justru di Serie A ini mungkin menurut gue Inter sama Milan aman kali ya dari Karena pemain Afrikanya Piala dikit ya. Afrika ya. Dia Chukwueze udah hilang. Kirain Boni tuh masuk Piala Afrika, ternyata Enggak enggak. dong, Prancis. orang Prancis kan. Dia mau ditarik Prancis ya. Nah, justru di Serie A malah tim-tim papan tengah sama papan bawah yang banyak ngirim pemain-pemain Orban ke juga ini Piala Afrika. Willy Salah satunya Orban. Verona. Iya. Yang lagi on fire itu kan wingback kanannya dia tuh Rafik Belgali. Oh, Itu dipanggil oh iya itu timnas. Jadi banyak, menurut gua banyak ini. harusnya Milan bisa nih menang lawan Ya semua juga begitu. Verona. Harusnya lawan Sassuolo bisa menang lawan Cremonese. Ya, gue Harusnya nanya sama lu bisa. nih ya. Nih, gue nanya sama lu nih ya. Ini kan kayak jadi sebuah anomali ya. Misalnya Milan superior banget nih lawan tim-tim besar nih, lawan Yeah. Inter, lawan Juve, Roma, Napoli, ya kan dan sebagainya, Lazio. Tapi begitu lawan tim-tim kayak Sassuolo, Parma, itu malah bisa digolin 2 gol nih. Bisa kegolan 2 gitu sama tim-tim kayak itu. Sedangkan sama yang lainnya susah banget digolin gitu. Allegri.
Milan nggak boleh pegang bola. Iya. Jadi lawan tim kecil ini biarin aja, suruh mereka main, Milan nge-counternya aja. Kuncinya itu doang udah. Itu doang, karena kalau Milan pegang bola tuh malah Milan yang gampang banget dibobol. Kacau banget emang. Ya kan logikanya Iya. aneh gitu ya kan. Ya itu kenyataannya Ya, udah itu black magic-nya ini Allegri. berbalik. Dia juga udah pernah ngerasain soalnya. Jadi dia udah paham juga. Oke. Jadi kalau Iya. gue mau langsung tebak skor gue. Lu tambahin dulu tadi apa? Jadi kadang-kadang emang tuh kalau Allegri ya kadang-kadang lawan tim kecil juga itu dia lebih bertahan gitu. Nah itu malasnya tuh Juventus ini. Lawan tim gede kok mainnya bertahan gitu kan, tapi bisa menang. Berarti dia lebih ke risau. Emang result banget kalau Allegri. Talented lah dia. Heeh. Gue lebih ngasih harapan aja lah, berharap sebagai Milanisi. Gue nggak pengen kebobolan, 2-0 lah mudah-mudahan. 2-0. Iya, menang Milan. Ya kali ini sih gua kayaknya Milan tetap kebobolan. Cuman kayaknya sih Milan menang 2-1. 1. Ini Modric udah ini ya fit ya. Karena Fit. kemarin Kemarin cuma diistirahatin aja. lumayan diistirahatkan, Bartes Agi juga lumayan fit dan ini di kandangnya Milan jadi harusnya bisa menang sih. Sama sih 2-1. Nah kalau lu Juve bakal melawan Pisa ya? Di kandang Pisa. Oke. Nah gimana nih setelah berhasil menang lawan Roma, punya harapan lagi, bahkan sebagian ada yang bilang penantang Scudetto, tapi di 4 besar lu cukup happy, gimana nih lawan Pisa nih? Nah sebenarnya di match-match kayak gini nih yang Juve bisa kepleset ya karena kadang tuh Apaan? Gak usah ikut-ikutan Milan. kadang tuh kalau udah optimis gitu kan timnya udah dalam mood yang bagus tiba-tiba lawan tim kecil anjok lagi gitu apalagi kan permainannya Pisa dengan rataan ball possession 40% gitu itu kan mereka sangat bertahan ya sangat bertahan dan itu musim ini tuh lumayan kesulitan Juve-nya kalau lawan tim bertahan lawan Bolonya kemarin lawan Roma kan itu lebih terbuka tuh sedangkan lawan tim-tim yang bertahan kayak gini tuh Juve biasanya kesulitan dan di pertandingan ini juga kemarin kan ada 3 tuh yang ada medical update-nya Rugani udah pasti cedera 6 minggu 40 hari lah terus Bremer gitu ya? Bremer enggak memang dia tuh cuma Ngarep bisa 60 menit Oh. saat ini tuh udah baru bisa 60 menit. Gak tahu kalau pertandingan selanjutnya bisa apa. Jadi kemarin tuh dia sengaja tuh biar bisa keluar. Kuat banget Bremer bener deh asli. Itu kalau dari awal backnya bukan Bremer, Roma bisa golin di babak pertama. Itu bener deh. 60 menit kayak Jun Misugi dong men. Jadi ya Bremer bisa. Terus Chico Conceição sama McKennie sebenarnya di pengumumannya itu nggak ada cedera otot gitu, tapi akan monitoring day by day gitu. Tapi biasanya kalau ada pengumuman kayak gitu, pasti pertandingan berikutnya diistirahatkan. Jadi dengan Chico Conceição dan McKennie nggak ada, itu kemungkinan sih antara Miretti, Kostic dan siapa satu lagi? Miretti, Kostic bukan. Miretti, Kostic sama satu lagi tuh backnya. Lloyd Kelly. Bukan Miretti, Kostic. Wingback. Enggak, kalau pemain sudah pasti main. Miretti, Kostic sama ada satu lagi itu. 2 di antara itu sudah pasti akan main menggantikan McKennie di back sayap sama Chico Conceição di depan. Jo Mario kali. Bisa jadi Jo Mario. Kabal. Zegrova, Kostic sama Miretti. Jadi bisa jadi si Cambiassonya di kanan, terus Kostic di kiri, terus depannya itu antara Miretti atau Zegrova. Itu bisa jadi kayak gitu. Dan di pertandingan ini sebenarnya ini sih agak si Pisanya juga kehilangan ini ya. Salah satu pemain andalannya yang dipinjam dari Inter tuh Ebenezer Akin Sanmiro. Itu salah satu pemain andalannya juga ya. Dia. Dan kan di pertandingan sebelumnya tuh Mbalazola tuh nggak main tuh. Suspended karena kartu merah. Pertandingan ini dia bisa main. Itu. Tapi si Cuadrado-nya masih belum bisa main. Sebenarnya sih gue berharap bisa tuh di Aibisher-nya sebenarnya. Oh misalnya bisa. Aibisher kan pas di Bolonya tuh lumayan bagus tuh, tapi ternyata dia belum bisa ngangkat juga pisahnya. Karena
partner-partnernya. Ya partnernya mungkin ya 10 pertandingan terakhir si Pisa baru menang sekali. Dan kalah 3 kali kalau nggak salah ya, sisanya itu seri. Dan harusnya sih di pertandingan ini Juve bisa menang ya, tapi menangnya tuh mungkin nggak akan mudah gitu. Dan jangan heran kalau misalnya malah kepleset, bisa jadi seri itu kan. Ya tapi harapannya tetap bisa menang sih. Skornya sih nggak usah muluk-muluk sih. 2-0. 0-2 di kandang Juve kan? Di kandang Pisa iya 0-2. Lu udah Gua Juve menang sih 1-3. Juve sih lagi confidence-nya lagi tinggi ya kan, abis menang lawan Roma, lawan Bolonya kan. Nah jadi ya menurut gua lawan bisa 1-1. Ya. Menang tuh. Iya, bisa kepleset tuh. Nah, tim lu nih terakhir nih. Roma bagaimana untuk menghadapi Giornata ke-17? Wah ini sangat emosional nih buat calon lawannya nih. Karena Kenapa? lawan yang datang ada Daniele De Rossi dengan Genoanya. Oh, iya. Yang sejauh ini penampilannya cukup oke, meskipun kemarin dia kalah lawan Atalanta. Dia kalah karena kan 10 pemain dari menit ke-3 kalau nggak salah. Jadi kebobolan juga di menit akhir. Tapi sejauh ini ya secara overall De Rossi udah bisa ngangkat Atalanta dari zona degradasi ya. Banyak juga nih supporter Genoa yang ngedukung De Rossi gitu karena permainan yang dia tampilin, gaya menyerangnya gitu. Kemarin juga lawan Atalanta karena ya emang nggak hoki aja, kurang hoki aja, kartu merah 1. Dan ini menghadapi Roma dan dia bahkan dia menyiapkan pertandingan ini jauh sebelum bermain lawan Atalanta. Dia di ininya kan di statementnya dia, dan dia pengen menang menghadapi Roma di Olimpico apapun caranya. Ya menurutku itu sebuah ambisi yang buat pelatih ya oke, buat motivasi pemainnya, cuman ya mohon maaf nih Futuro Capitano De Rossi, jangan menang dulu. Roma juga lagi nyari lagi nyari menang, masa kalah lagi Romanya ya kan. Ya dan pasti pemainnya juga sama, nggak jauh beda. Roma masih belum bisa main. Ya pasti masih sama kayak lagi lawan Juventus, tetap trio di belakang Mancini, Devin Ryan sama Giorkowski. Dan mungkin yang agak dirubah mungkin di depan ya, mungkin Pellegrini akan diistirahatin ya. Gue sih berharap Pellegrini agak diistirahatin, coba kasih El Shaarawy main dari awal ya. El Shaarawy, Soule sama Ferguson. Dybala kayaknya di babak kedua aja deh, karena pas Dybala starter itu Roma jarang menang musim ini. Jadi ya menurut gua itu aja sih. De Rossi bakal dibikinin koreo atau sama supporter? Pasti dibikinin. Terus ntar dikalahin Romanya. Dia jadi semangat gitu. Enggak, pasti kalau di itu pasti kalaupun nggak bukan koreo paling tulisan aja gitu ya. Karena ya emang jujur nih gue kayaknya sih gue masih kayaknya De Rossi bisa nih ya kan kalau dia menimba ilmu lagi buat megang Roma lagi karena nantinya gue gitu masih ada sedikit keyakinan gitu sama De Rossi lah gitu, karena ya gua kan jatuh nggak jauh dari pohonnya kan, bapaknya kan seorang pelatih yang kalau di sektor akademi oke lah, mungkin ya bisa lah dikasih wejang-wejangan ya, bisa tuh dipakai di Genoa ya kan. Jadi ya menurut gua ini pertandingan yang lebih ke emosional aja sih kalau menurut gua. Dan secara pertandingan ya asal jangan sampai Roma kena counter aja sih, karena Genoa juga mainnya counter ini, counternya juga bahaya juga nih. Gitu aja sih ya. Skornya bro? Skor menurut gua nih kayaknya tetap Roma kalau lawan tim kayak gini dia pasti clean sheet sih. 2-0. 2-0. 0-0 kalau gua. 0-0 clean sheet tetap gua dukung clean sheet enggak apa-apa. Tapi 0-0. Yang penting bisa ngegolin di babak pertama sih Roma itu. Kalau ngegolin di babak pertama kan mereka di babak kedua tuh bisa lebih santai gitu, dan kayaknya tuh Genoa bukan tim yang dibentuk untuk mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan lawan klub gede itu. Mereka mungkin agak sulit ya kalau mengejar ketinggalan. Roma kan pertahanannya lumayan solid ya, meskipun ditinggal pemain-pemain atau back andalannya, tapi kayaknya tuh secara kolektif masih bisa lah. Kone tuh bagus itu di tengah. Kone bagus. Kone jual. Udah Kone jual. Jadi bisa lah ya skornya Gasperini musim ini 1-0. 1-0 Gasperini 1-0. Oke, kalau gitu sudah usai bahasan kita di episode kali ini. Teman-teman jangan lupa di-subscribe, terus juga dikasih tahu teman-teman yang lain, teman-teman yang kemarin nonton
Tio TV, T10 TV yang kemarin Bung Wai ada di sana, katanya banyak dari teman-teman Tifosi Pinball Iya, juga di sana. banyak yang komentar ada dari personil pinball ya. Nah, itu ajakin ikutan nonton pinballnya juga Iya, temannya ajak-ajak nonton gitu, pinball diajak. juga. Gitu, karena kita di sini sangat eksklusif bahas Serie A. Anjay, benar-benar nggak ada lagi. Yang lain hanya biasanya sok-sok bahas Serie A. Ataupun kalau personil tuh biasanya ya dia memang sebenarnya supporter tim tersebut gitu. Kalau kita kan ada Milanisti, ada Romanisti, ada Juventini, ada Napoletano, ada Interisti, ada Sassuolo juga, Alvin ya kan. Dan kita juga kartel-kartel Calcio ya, sama Kartel-kartel kalian tahu ya. Calcio, Kartel-kartel asli. Calcio itu sebenarnya di sini. Jadi jangan heran kalau tebakan-tebakan skor kita itu banyak yang Dukun. Bener banget. banyak yang benar. Gua nggak tag, dia bener mulu, ya kan? Benar. Nah, kemarin Berry juga benar nebaknya. Jadi ya menurut gua kalian jangan kaget kalau di sini skornya banyak yang betul. Jadi ya karena itu sudah kita atur karena kita adalah kartel Calcio alias. Yes. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang review Super Copa, review Giornata 16 dan juga preview Giornata 17. Ya, jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya, like, comment, share, dan kalau ada yang mau Saweria buat bantu-bantu channel ini untuk berkembang. Emang udah ini ada- dikasih lagi? Ini Bisa, dikasih bisa, buat- Oh iya bisa. bisa. Nggak ada di sini. Apa juga bisa pokoknya. Bisa. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.